Halo Sobat Wi, berjumpa lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin bakal membahas dua film adaptasi yang menurut Mimin worth it banget buat ditonton. Dan kalian tahu apa itu? Yap, sesuai dengan deskripsinya, yaitu Kingdom yang rilis pada tahun 2019. Jadi buat kalian yang suka film bertemakan action, Mimin saranin banget buat nonton. Sebelum kita mulai, Mimin ingatin dulu nih, kalau konten ini full spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler dari Mimin, ya silakan skip videonya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, biar Mimin makin semangat upload videonya. Dan daripada berlama-lama, mari kita masuk ke filmnya. Film kali ini akan berpusat kepada seorang anak kecil bernama Shin. Dan di sini kita diperlihatkan kalau Shin kecil ini sudah dijual kepada gang budak. Nah rupanya ketika di perjalanan mereka nggak sengaja berpapasan sama pasukan besar yang dipimpin oleh Jenderal Aoki. Nah buat kalian yang nggak tahu Jenderal Aoki, dia adalah salah satu dari 6 jenderal besar di kerajaan Qin. Shin kecil yang ngeliatnya langsung ngefans. Singkat cerita, sampailah nih di sebuah desa. Dan di sini, Shin dibeli oleh seorang pria. Kita panggil saja Om Kumis. Rupanya, Om Kumis ini sudah punya budak yang seumuran dengan Shin. Namanya Xiu. Keesokan harinya, kita diperlihatkan sama Shin yang lagi dipukulin sama Om Kumis. Katanya sih, karena nggak becus dalam bekerja. Dan karena hal itu, Shin kecil pengen kabur. Tapi dilarang sama Xiu. Xiu bilang gini, mustahil untuk kabur karena sekali seorang menjadi budak ya selamanya menjadi budak. Tapi Xiu di sini juga ngasih solusi agar mereka lepas dari perbudakan, yaitu menjadi ahli pedang. Kenda. Mulai saat itu mereka mulai berlatih teknik pedang bersama. Bahkan Xiu menyuruh mereka untuk berlatih sebanyak 10.000 kali sebagai syarat minimum untuk keluar dari tempat itu. Dan jika mereka bisa berlatih lebih baik, bukan tidak mungkin mereka untuk menjadi 6 jenderal besar di kerajaan Qin. Dan dengan berlalunya waktu, kita diperlihatkan dengan Shin dan Xiu yang sudah dewasa. Dan ketika mereka sedang asik berlatih, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang paman yang kalau dilihat dari pakaiannya sih dari kalangan bangsawan. Ini paman sepertinya tertarik dengan mereka, atau lebih tepatnya dengan Xiu. Ya nggak tahu sih kenapa. Belum sempat ditanya ada keperluan apa, ini paman langsung pergi. Shin dan Xiu yang ditinggal gitu aja ya bingung. Ini paman kenapa coba? Ketika hari mulai sore, mereka memutuskan untuk pulang. Tapi sesampainya di rumah, mereka kaget karena paman yang tadi mereka temui lagi ngobrol sama Om Kumis. Dan rupanya, ini paman berniat untuk menembus Xiu dan mempekerjakan Xiu di istana kerajaan. Dan akhirnya, kita mengetahui kalau nama paman itu adalah Shen Donkun, yang merupakan seorang menteri di kerajaan Qin. Xiu yang mendengar hal tersebut langsung memohon untuk turun membawa Shin ke istana kerajaan. Tapi paman menteri ini menolak dan mengatakan bahwa dia hanya bisa membawa Xiu dan memberikan waktu 1 hari untuk Xiu memikirkannya. Malamnya Xiu pun memutuskan untuk pergi. Shin yang mendengar hal itu ikut senang sekaligus sedih karena harus berpisah dari sahabatnya. Dan di malam itu mereka berlatih teknik pedang untuk terakhir kalinya. Setelah kepergian Xiu, Shin yang tinggal sendiri kembali berlatih, bahkan sampai meningkatkan porsi latihannya. Tapi pada suatu malam, Shin dikagetkan dengan kedatangan Xiu yang sudah bersimbah darah. Dan dengan terbata-bata, Xiu mengatakan bahwa telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik raja. Dan di sana, Xiu memberikan Shin peta dan meminta Shin untuk segera pergi ke tempat itu sebelum orang dari kerajaan datang lebih dulu. Xiu akhirnya meninggal di pelukan Shin. Shin yang harus melihat sahabatnya mati di pelukannya jelas terpukul. Akhirnya Shin menuruti permintaan terakhir Xiu. Dan sesampainya di tempat itu, Shin kaget karena melihat seorang yang sangat mirip dengan Xiu. Tapi belum sempat Shin bertanya, Shin dikagetkan oleh serangan yang datang tiba-tiba, yang rupanya dari seorang assassin. Dan dari mulut assassin itu, Shin tahu bahwa orang yang mirip dengan Xiu itu adalah Raja Qin, bernama Heisei. Di tengah pertarungan, Shin akhirnya sadar penyebab kematian Xiu, di mana Xiu mati karena dianggap sebagai Heisei, Raja Qin. Dan ketika Shin mengetahui hal itu, dia marah.
Dan dengan mode marah, Shin pun berhasil membunuh assassin itu. Dan kini Shin bingung apa yang harus dilakukan sama Raja Qin ini. Tapi masalah itu teralihkan karena kobaran api yang besar yang datang dari desa. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari desa itu karena dirasa sudah terkepung oleh prajurit dari kerajaan. Tapi ketika mereka akan pergi, mereka dicegat oleh seorang dari suku pegunungan yang mengatakan dia bisa membawa mereka keluar lebih cepat dari tempat itu. Shin yang mendengarnya tidak langsung percaya karena wajah yang tidak kelihatan. Dan akhirnya suku pegunungan ini membuka topengnya yang rupanya seorang gadis bernama Karyotep. Gadis ini mengatakan bahwa dia bisa membawa mereka ke jalan yang lebih cepat dengan imbalan sejumlah uang. Saya merasa hal ini bisa dipercaya, menyetujui permintaan itu, dan mereka pun bergegas dari tempat itu. Di perjalanan, Shin dan Karyotep bertanya kepada Sei tentang penyebab terjadinya pemberontakan. Sei pun akhirnya menceritakan bahwa pemberontakan terjadi karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Begitu juga dengan menterinya, Senbokun. Tapi ketika Senbokun membawa seseorang yang mirip dengannya, yaitu Shio, mereka membuat rencana cadangan, yaitu membuat Shio menggantikan Sei untuk sementara. Dan karena hal itu, Sei bisa lolos dari pemberontakan. Shin yang mendengar itu lantas marah kepada Sei karena menganggap Sei telah mempermainkan Shio sehingga membuatnya kehilangan nyawa. Tapi Shio di sini melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa dia sedang berperang dan akan melakukan apa saja untuk menang. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa itu adalah keputusan Shio untuk terlibat, walau dengan resiko kehilangan nyawa. Shin yang mendengar hal itu bisa sedikit tenang dan memutuskan untuk membantu Sei dalam menghadapi kudeta karena teringat janjinya kepada Shio untuk menjadi 6 jenderal besar di kerajaan Qin. Film pun berpindah ke istana kerajaan. Di sana kita diperlihatkan dari semua penyebab masalah ini, yaitu adik dari Sei bernama Sekio. Dan di sana Sekio lagi marah-marah sama anak buahnya karena dinilai telah gagal menjalankan misi. Dan Sekio memberikan misi baru, yaitu membawakan kepala Senbokun. Karena Senbokun dinilai telah menjadi penyebab gagalnya rencananya. Tapi belum sempat anak buahnya keluar dari istana, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jenderal Aoki yang katanya membawa kepala dari Senbokun. Sekio bertanya kepada Jenderal Aoki imbalan apa yang diinginkannya dari kepala itu. Dan Jenderal Aoki mengatakan bahwa dia menginginkan wilayah yang selama ini dipegang Senbokun. Dan Sekio pun menyetujui permintaan itu, ya walau mendapat penolakan dari anak buahnya. Kembali ke Shin dan lainnya, kini mereka sedang berjalan memasuki wilayah suku pegunungan. Belum sempat mereka berjalan lebih jauh, mereka lagi-lagi dicegat oleh seorang assassin. Dan kali ini assassin itu menggunakan jarum beracun. Dan akhirnya Shin terlibat pertarungan yang sengit dengan assassin itu. Dan dengan bersusah payah, Shin berhasil membunuhnya. Tapi Shin juga terkena salah satu dari jarum beracun. Dan ketika terbangun, Shin sudah ada di sebuah kamar. Dan ketika sedang mengobrol, Shin bertanya kepada Sei tentang hubungannya dengan adiknya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Dan di sini Sei bercerita bahwa dia dan adiknya bukan dari ibu yang sama. Ibunya hanyalah seorang penari, sedangkan ibu dari adiknya adalah dari kalangan bangsawan, yang menyebabkan Sekio tidak menyukainya dari kecil. Dan ketika dia diangkat menjadi raja di usia 13 tahun, dia hanya dijadikan boneka oleh seorang perdana menteri bernama Ryofui, atau lebih dikenalnya dengan Menteri Kanan. Dan ketika Ryofui sedang melakukan studi banding negara lain, Sekio melakukan pemberontakan karena mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri yang lain, yaitu Menteri Kiri. Dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya di sisinya adalah Senbokun. Dan rupanya mereka janjian untuk bertemu di tempat ini. Keesokan harinya ketika mereka sedang beristirahat, mereka dikagetkan dengan kedatangan pasukan yang rupanya dipimpin oleh Senbokun. Ketika melihat Sei, Senbokun langsung berlutut dan mengatakan dia sangat menyesal tentang rencana yang gagal. Tapi dia juga senang dapat melihat Sei dalam kondisi yang sehat dan aman. Kembali ke istana kerajaan, rupanya Sekio sedang mengumpulkan pasukan yang berjumlah 80.000 orang.
yang akan digunakan untuk menyerang pasukan Ryufui. Kembali ke Shin dan lainnya, kini mereka sedang mengatur strategi untuk bisa merebut kembali istana Kanjo. Tetapi mereka kehabisan ide karena seperti yang kita ketahui, jumlah pasukan Sekio ada berjumlah 80.000 orang, sedangkan mereka hanya terdiri dari 30 orang, dan itu jumlah mustahil untuk merebut kembali istana. Ditambah tidak ada pasukan yang bisa dijadikan bala bantuan, karena masing-masing pihak memiliki ambisi untuk kursi raja. Tetapi ketika Senbongkun melihat Karyoten, dia dapat ide, dan ide itu adalah meminta bantuan dari satu-satunya pasukan yang selama ini netral, yang ada di wilayah kerajaan Qin, dan itu adalah pasukan Raja Gunung. Dan kini kita diperlihatkan dengan rombongan Shin dan Se yang sedang memasuki wilayah suku pegunungan. Sebenarnya mereka takut memasuki wilayah itu karena orang-orang pegunungan terkenal dengan orang-orangnya yang barbar. Ditambah mereka sebelumnya pernah memiliki konflik. Dan seperti yang kalian tebak, mereka disambut sama orang-orang dari suku pegunungan. Tetapi bukan sambutan yang baik. Dan kini kita diperlihatkan dengan Raja Gunung yang bernama Yotawa. Sesampainya di tempat itu, saya langsung mengutarakan tujuannya, yaitu untuk kembali membangun aliansi, sekaligus meminta bantuan untuk merebut kembali kerajaan. Tetapi di sini Raja Gunung malahan tidak menanggapinya dan bahkan berniat untuk menghukum mereka atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh raja terdahulu. Dan ketika Si mendengar hal itu, dia langsung meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan pendahulunya. Tapi dia mengatakan dengan mengeksekusi mereka bukan menjadi pilihan yang terbaik. Karena dengan melakukan hal itu akan terus melahirkan putaran kebencian. Dan perselisihan antara orang gunung dan orang daratan akan terus terjadi. Dan dia memberikan sebuah solusi, yaitu membangun kembali aliansi yang terputus 500 tahun yang lalu. Dan rupanya aliansi yang saya tawarkan ini bukanlah bersifat sementara. Dan di sini kita akhirnya tahu niat dari sebenarnya C, bahwa merebut kembali kerajaan adalah langkah pertama. Dan rupanya niat dia sebenarnya adalah mempersatukan seluruh Cina yang selama ini terbagi oleh 7 kerajaan. Raja Gunung yang mendengarnya hanya diam. Dan di sini Shin yang sebentar lagi akan dieksekusi akhirnya bisa melepaskan diri. Dan Shin akhirnya mengeluarkan jurus ceramah non-jutsu. Dan akhirnya berhasil membuat Raja Gunung setuju untuk membangun aliansi. Dan alangkah kagetnya mereka ketika mengetahui bahwa Raja Gunung ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dan strategi yang akan mereka gunakan untuk menyerang Kanjo, yang pertama, Sekio dan pasukannya akan menyamar sebagai bagian dari pasukan Yotawa. Dan di sini Yotawa akan berpura-pura menawarkan aliansi kepada Sekio. Karena Sekio saat ini kekurangan pasukan untuk menghadapi pasukan Ryufui yang berjumlah 200.000 orang. Jadi Sekio pasti menerima ajakan aliansi ini. Dan ketika mereka berhasil melewati gerbang, pasukan langsung dibagi menjadi 2. Pasukan pertama dipimpin oleh Se dan Ryotawa yang bertugas sebagai umpan dan pengalihan. Dan tim kedua dipimpin oleh Shin dan Karyoten yang akan menyusup melalui jalan rahasia menuju Kedaman Raja. Dan di sini pasukan pertama yang dipimpin oleh Se dan Yotawa dicegat oleh pasukan pemanah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Katsuchi atau Menteri Kiri. Sedangkan pasukan kedua yang dipimpin oleh Shin dan Karyoten dicegat oleh Jenderal Saji atau lebih tepatnya mantan jenderal. Tapi ketika melihat tidak ada Se di situ, dia langsung kembali ke istana kerajaan. Kembali ke Se dan Yotawa, mereka sedang terdesak. Dan bahkan Senbongkun menyarankan sementara untuk mundur. Tapi Yotawa menolak dan mengatakan sebuah anak panah tidak bisa untuk menghentikan mereka. Dan rupanya pasukan Yotawa ini punya ajian rawa rontek yang membuat mereka nggak mati kena panah. Dan pasukan musuh yang tidak menyangkal itu kaget sehingga membuat medan perang menjadi kacau. Kembali ke Shin dan Karyoten, mereka kewalahan menghadapi pasukan musuh. Tapi pada akhirnya mereka berhasil sampai ke kediaman raja. Dan Sekio yang melihat kedatangan Shin hanya mencemooh dan menyuruh Jenderal Saji untuk segera menghabisinya. Dan di sini Shin hampir kalah
Tapi pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Jenderal Saji. Para menteri dan sekyo yang melihat kekalahan Jenderal Saji panik dan mereka berhamburan keluar. Shin yang akan mengejarnya berhenti karena melihat Karyoten yang mendapat serangan dari menteri kiri. Saya akhirnya bisa lega karena melihat Shin yang telah berhasil menjalankan misinya. Sekyo yang melihat dirinya terpojok tidak terima, tapi pada akhirnya dia harus menerima pelajaran dari Sei. Tapi masalah belum selesai karena prajurit yang ada di pihak Sekyo masih berniat untuk melawan. Dan di sini Sei dan lainnya jelas terpojok karena mereka sudah kelelahan. Tapi ketika mereka akan memulai kembali pertempuran, Jenderal Aoki datang. Mereka yang melihat kedatangan Jenderal Aoki jelas kaget. Dan di sini Jenderal Aoki bertanya kepada Sei apa yang akan dilakukannya sebagai raja. Dan ketika Sei mendengar pertanyaan itu, dia menjawab bahwa dia akan mempersatukan seluruh Cina dan mengakhiri semua peperangan yang telah terjadi. Walau dia akan dianggap sebagai raja tiran. Mendengar hal itu, Jenderal Aoki pun akhirnya memberikan dukungannya dan memerintahkan untuk segera menghentikan pertempuran. 撤収です。お、次は本物の戦場で会いましょう。 Sei, Shin dan lainnya akhirnya merayakan kemenangan mereka. Saran dari Mimin sih, kalian harus nonton biar lebih dapat feel actionnya. So, see you next time.